Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabasu rahmatan alal alamin. Allahumma salli wa sallim ala khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu kembali di dalam program acara Risalah Iman El Sinta TV. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, terutama rahmat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berkesempatan untuk bertatap muka melalui program Risalah Iman El Sinta TV. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema atau judul daripada bahasan kita ini, yaitu sabar dan sholat menjadi penolong dalam kehidupan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa menjadi seorang mukmin tentu tidaklah mudah. Akan senantiasa mengalami berbagai macam ujian-ujian, kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupan, yang kadangkala berujung pada rasa putus asa karena merasa tidak mampu dalam menghadapi cobaan atau kesulitan hidup tersebut. Untuk itu, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran dalam menghadapi kondisi ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini paling tidak ada 2 poin yang dapat kita ambil pelajaran dalam rangka untuk mencari solusi yang kita katakan tadi, yaitu solusi dalam menghadapi cobaan hidup. Yang pertama yaitu dengan cara bersabar, dan yang kedua dengan cara sholat. Yang pertama dengan cara sabar. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar atau bahkan sering mengucapkan kata-kata sabar. Kita bisa menasihati orang karena lagi ditimpa musibah misalnya, kita senantiasa menyampaikan agar yang menerima musibah tetap bersabar, tenang dalam menghadapi cobaan misalnya. Atau bahkan sabar itu juga untuk diri kita sendiri yang sedang mengalami kesulitan. Ada juga orang yang berpandangan sabar itu kesannya pasif atau sering diidentikan sabar itu selalu sikap yang mengalah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ajaran Islam, sabar ini merupakan memang
sikap atau sifat yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan, diwajibkan dimiliki oleh seorang mukmin. Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab sabara yasbiru, yang artinya menahan. Jadi secara istilah menahan diri dari berbagai macam kesulitan yang menimpa, atau menahan diri dari berbagai macam segala sesuatu yang dibenci atau segala sesuatu yang tidak disukai. Dalam bersabar ini paling tidak ada dua sikap bagaimana, yaitu ya yang pertama sabar terhadap menjalankan perintah Allah, dan yang kedua sabar dalam meninggalkan perintah Allah. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, tentunya kita ketahui bahwa kita sebagai seorang mukmin wajib untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun pada prakteknya dalam kehidupan banyak sekali perintah-perintah Allah itu yang masih belum dapat kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Untuk itu selanjutnya bisa kita bahas dalam session yang kedua dalam program El Sinta TV. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam cara risalah Iman El Sinta TV, kajian tentang sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi yang pertama tadi sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sebagaimana kita ketahui memang tidaklah mudah untuk bersikap sabar, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Jadi dia memang perlu proses. Begitu juga dalam menjalankan perintah Allah ini tentunya banyak sekali cobaan-cobaan. Contohnya seperti perintah sholat misalnya. Padahal kita mempunyai waktu yang luang untuk mengerjakannya, tapi dengan alasan argumen macam-macam, ya lagi capek lah, nanti saja dululah begitu. Tanpa kita sadari kita telah melalaikan atau meninggalkan perintah sholat tersebut, atau kita kerjakan tapi tidak tepat waktu. Inilah cobaan-cobaan yang kita harus senantiasa bersabar. Kemudian cobaan bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi salah satu syariat juga akan menganjurkan untuk misalnya kita bersikap menahi mungkar, gitu ya, mencegah kemungkaran. Ini kan perintah Allah ya, syariat. Nah, tentunya di dalam menjalankan perintah tersebut mencegah kemungkaran, nah, itu justru juga akan mengalami berbagai macam benturan-benturan, ujian-ujian. Nah, ini juga dibutuh kesabaran. Sebagai bukti dalam realitas sosial kita bisa lihat bagaimana misalnya para ustadz-ustadz, para dai-dai dalam melakukan dakwahnya itu kerap mengalami berbagai cobaan-cobaan. Tetapi itulah konsekuensi daripada menjalankan perintah Allah. Nah, ini butuh kesabaran. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, yang kedua solusinya adalah dengan mendirikan sholat, ya, bisobri was-sholah. Jadi setelah kita bersabar, kita juga diperintahkan untuk memohon pertolongan dengan sholat. Kita ketahui bahwa sholat ini adalah merupakan kewajiban dan perintah agama yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang mukmin.
bahkan sholat ini merupakan pondasi atau tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi kenapa sholat ini menjadi tiang agama? Karena ukuran seorang mukmin itu juga dilihat dari sholatnya. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman faqomaha faqad aqomadin, barang siapa yang menegakkan sholat maka dia telah menegakkan agama. Sebaliknya, man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholatnya maka dia telah nyata menghancurkan agama. Ini jelas-jelas menjadi syariat yang harus kita laksanakan. Bahkan di dalam sebuah hadis juga, awalu ma yuhasabu min abdillahi fi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi permulaan yang akan dihisap atau dihitung di yaumil akhir nanti adalah sholat. Kalau baik sholat kita, maka insya Allah akan baik amal ibadah kita. Sebaliknya, kalau buruk sholat kita sering melalaikannya, maka otomatis segala amal kita juga akan buruk. Inilah betapa pentingnya sholat sebagai media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Jadi sangatlah disayangkan orang yang meninggalkan atau melalaikan sholat, karena dia merupakan pondasi dan tiang. Bahkan bagi orang atau seorang mukmin yang sudah merasakan demikian nikmatnya sholat tersebut, maka tentu akan berefek atau berimplikasi dalam kehidupannya. Di dalam sejarah pernah kita baca bagaimana Sayyidina Ali ketika terkena anak panah kakinya, di mana anak panah tersebut apabila dicabut maka akan sulit karena harus ditembuskan sampai ke ujung kakinya dan dipatahkan ujung mata panah. Tetapi Ali bin Abi Thalib pada saat itu meminta kepada tabib untuk mencabutnya ketika dia sholat. Jadi setelah dia melakukan sholat, maka baru dilaksanakan pencabutan anak panah tersebut. Dan itu dilakukan, alhamdulillah, ketika setelah dilakukan itu Ali bin Abi Thalib mengatakan sudah ringan rasa sakitnya, tidak terasa. Inilah begitu dahsyatnya apabila sholat itu kita lakukan dengan penuh kehusukan dan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh benar-benar merasakan bahwa kita ini adalah seorang hamba yang lemah di hadapan Allah. Dan ada beberapa juga kisah sahabat yang persis kejadiannya seperti Ali bin Abi Thalib. Seperti salah seorang sahabat ketika mendapatkan anak panah, saat itu dia sedang sholat malam karena dapat giliran menjaga, tetapi ternyata ada seorang musuh memanahkan anak panahnya mengenai bagian tubuhnya, tangan, tetapi dia tetap melaksanakan sholatnya, bahkan dipanah lagi tubuhnya yang lain, tetap dia bertahan sholat. Inilah sebagai bukti bahwa bagaimana dia merasakan nikmatnya sholat. Pemirsa Insita TV yang dirahmati Allah, selanjutnya bisa kita saksikan kajian lebih lanjut pada sesi yang ketiga. Terima kasih. Pemirsa Insita TV yang dirahmati Allah, kembali mari kita lanjutkan kajian Risalah Iman El Sinta TV dalam tema sabar dan sholat menjadi penolong. Setelah sahabat tadi mendapatkan beberapa anak panah, ya tiga anak panah di tubuhnya, dan dia tetap melakukan sholat. Pada saat itu dia posisinya adalah dalam rangka menjaga pasukan muslim, pasukan mukmin yang pada saat itu baru dalam perjalanan
pulang memenangkan perang, sehingga singgah di perjalanan itu istirahat dan dia mendapatkan tugas jaga. Tugas jaganya tersebut dia bersama satu sahabat, karena demikian letihnya dia mengantuk, temannya mengantuk, mana dia dapat giliran, disitulah dia mendapatkan musibah anak panah. Tapi karena dia sedang melakukan sholat, baru dia selesai sholat, baru dia rasakan, dia cabut, dalam saat sholat itu dia cabut anak panahnya, dan baru dia bangunkan sahabat yang dibangunkan terkejut, kenapa engkau tidak menganganku? Tapi dia nyatakan, karena aku begitu nikmatnya merasakan sholat sehingga aku tetap melanjutkan sholat. Inilah salah satu contoh betapa besarnya mukjizat sholat tersebut. Memang di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, ya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha laqabiratan illa 'alal khashiin. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Inilah barangkali yang menjadi hikmah pelajaran bagi kita. Memang benar sikap sabar dan sholat itu sangatlah berat, ya, tidak mudah, tidak semudah yang diucapkan, tidak gampang untuk melakukan kecuali orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk? Ya, orang yang khusyuk bisa kita gambarkan sebagai kisah-kisah seperti tadi, seperti Sayyidina Ali yang sedang sholat dicabut anak panahnya, dan sahabat yang sedang sholat dipanah mencabut anak panahnya. Ini gambaran bagaimana seorang yang khusyuk itu benar-benar melakukan sholat itu menggantungkan segala dirinya. Karena sholat ini kan bermakna doa. Makanya dalam syariat Islam itu apapun persoalan, apapun masalahnya, laksanakan sholat. Makanya ada sholat selain sholat wajib dan sunnah, yang ada juga sholat khairul muqatta namanya. Bisa ada sholat taubat, ada sholat munajat, ada sholat macam ini. Walaupun beberapa ada yang berbeda pendapat, tetapi saya berpendapat inilah bentuk betapa memang sholat itu sebagai media untuk berkomunikasi kepada Allah, menyatakan bahwa kita ini manusia lemah, tidak akan mempunyai daya upaya tanpa pertolongan Allah. Caranya dengan apa? Sholat. Karena sholat itu alat komunikasi kepada Allah. Bayangkan di dunia modern sekarang, dengan ditandai majunya teknologi HP misalnya, orang bisa sehari saja mungkin atau berapa jam saja mati konektivitas berhubung dengan HP. Orang kita lihat bisa dalam kondisi stres macam. Hendaknya demikianlah bagi seorang mukmin ketika dia lupa atau lalai, gelisah apabila tidak melaksanakan sholat. Karena sholat ini alat komunikasi. Segala persoalan, segala problematika dalam kehidupan tidak dapat dipecahkan kecuali dengan kontak langsung kepada Allah melalui medianya apa itu sholat. Pemirsa Al-Insya TV yang dirahmati Allah, inilah barangkali kajian kita pada kesempatan ini, yaitu tentang sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi inilah tip atau kiat kita sebagai seorang mukmin di dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Hidup memang tidak lepas dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Itu memang sudah menjadi sunatullah. Tidak ada hidup tanpa cobaan. Tapi Allah juga udah janjikan setiap persoalan, setiap kesulitan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Bagi seorang mukmin ini harus dipegang dan diyakini. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita tetap istiqomah dan harus tetap berpatokan atau berpandukan merujuk pada ajaran-ajaran Islam Al-Quran Sunnah. Inilah yang barangkali kajian kita yang dapat kita simpulkan di tengah situasi yang masih melanda kita ini, ya, wabah yang mendunia, wabah COVID. Kita tetap harus bersikap sebagai seorang mukmin, harus bersikap sabar, ya,
tenang, ya, menahan diri, ya. Yang kedua juga kita harus senantiasa berdoa, karena dengan doa dan sholat ini juga merupakan doa, karena bentuk kepasrahan kita, bentuk pengakuan kita bahwa kita ini adalah lemah dan tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin dapat kita ambil pelajaran atau kesimpulan dari kajian Risalah Iman El Sinta TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan khususnya saya sendiri untuk bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan di dalam kehidupan kita, dan semoga kita tetap bisa menjadi mukmin yang istiqomah dan kuat di dalam menjalani kehidupan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.